Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu watta'zim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, para dewan guru, khususnya para pengurus Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Ulum Desa Sumber Gempol Pagelaran. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru, segenap panitia, sahabat-sahabat Banser, para siswa-siswi YPI Manbaul Ulum beserta wali murid, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah wa ra'akum bi'aini riayatih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa duduk berkumpul bersama dalam rangka malam tasyakkuran. Malam tasyakkuran itu bahasa Indonesia lagi. Mon bahasa Madura selamat. Selamat. Bahasa Indonesia malam tasyakkuran, bahasa Madura selamat. Napa tojunah para dewan guru mepolong kaulah sambian sedajah, para wali murid, para reng tua, anak didik Manbaul Ulum Kak Dinto pepolong dalam acara selamatan supaya anak kaulah sambian sedajah yang sekolah kanto belajar dididik dengan baik, dengan ilmu dan etika akhlak yang baik, supaya dadi orang seselah ilmu nah manfaat baro, supaya guaku dadi anak sesukses dunyana agamana ban akhiratah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sesami emuljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Mangken jam ampun jam rosak HP na sampeyan. Jam 10:30 dan malam jancel. Alhamdulillah mater sehat saja. Ane kecek lengkapan itu. Ken gaya neto nih ya, agar ya nom saja ikhlas matur sekelakon. Matur sekelakon jazakumullah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam tasyakkuran selamatan anak kaulah sambian sedajah, putra putri anak didik YPI Manbaul Ulum Desa Sumber Gempol Pagelaran ini mudah-mudahan tumbuh besar, bisa melanjutkan, jangan berhenti pendidikannya hanya di lulusan MTS saja, lanjutkan di SMA, SMK atau aliyah, diusahakan yang punya yayasan sendiri, lanjut terus raih untuk adik-adik, raih ilmunya setinggi-tingginya,
raih ilmu pengetahuan sehebat-hebatnya, raih titel sekolah, titel pendidikan sehebat-hebatnya, mulai dari S1, S2, S3, doktor, profesor sekalipun, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, manfaat, barokah, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Yang ingin saya pesankan, agama tidak melarang untuk sekolah formal, bahkan menganjurkan raih setinggi-tingginya ilmu pengetahuan. Bahkan untuk zaman-zaman sekarang dan ke depan ini, ilmu pengetahuan harus dimiliki oleh umat Islam. Sopajeeh male ta edengge ta ekal takal anapa mentaoning edeng mentaoning ekal ta. Makanya raih ilmu pengetahuan sehebat-hebatnya, raih gelar sehebat-hebatnya, tapi tolong jangan tinggalkan ilmunya Nabi Muhammad. Apa itu takwa? Apa itu akhlakul karimah? Hadirin jamaah, wali murid, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i adhabu seran orang setero senengah odi edunya fa'alaihi bil ilm. Seran orang setero senengah odi akhirat fa'alaihi bil ilm, pakai ilmu. Setero bahagia sukses dalam perkara dunia pakai ilmu. Setero bahagia seneng dunyana pakai ilmu, seneng bahagia akhirata pakai ilmu. Setero duaeng seneng bahagia dunya, seneng bahagia akhirat, fa'alaihima juga pakai ilmu. Orang menandi ilmu hadirin yang kak derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seasalah tandi ilmu panapah lambe tak sekolah berbidaaki orang sa sekolah andi ilmu ben orang tak sekolah tak andi ilmu lain. Munasalaman bareng lain biasa, perkara salaman ya kun karo masalah salaman lain. Pak guru bu guru ustad kak disa salaman cium tanang eki benia sekolah teroken cium tanang nggak benih. Nika niatnya coba nih, nika contoh sederhana saja. Di dunia Allah angkat derajatnya, napa boleh pakai pagi akhirat yang kak derajat besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesuksesan harus dengan ilmu pengetahuan, baik kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya pesan kepada adik-adik semuanya yang ada di YPI Mambaul Ulum ini, ada beberapa cara, ada beberapa upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan untuk supaya mendapatkan ilmu pengetahuan, agar dengan ilmu pengetahuan tersebut bisa bahagia dunia, bisa bahagia di akhirat. Selain yang wajib, kenapa yang wajib? Belajar. Manusia tidak dilahirkan jebret langsung alim. Manusia tidak dilahirkan langsung kemudian besar balik langsung deti pak guru bu guru, tak kira. Kudu ajar, harus belajar. Belajar di mana? Di sekolah, di pesantren, di madrasah, di SD dan yang lainnya. Ilmu pengetahuan harus diraih dengan proses belajar. Dalam masalah belajar ini wajib harus ada kerjasama antara siswa-siswinya, kedua orang tuanya, dan dewan guru. Kalau dewan guru, bapak ibu guru sudah
sudah nggak bisa diperhitungkan lagi. Mereka luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, istiqomah, dimurahkan rezeki mereka, para guru-guru kita semua. Hebat mereka, para guru niki hebat. Ngajaren anang dibi pegel, mesti nangis anak, ngajaren anang sampian tak tomane penangis. Telaten, sabar, maleh pen. Padahal ngajarin anang dibi kadang pegel, tapi anang sampean tak pegel, apa? Tak kok gigiri di orang tua, tak kok polisi lagi. Kalau masalah kehebatannya para guru, mereka hebat. Mudah-mudahan Allah yang membalas mereka dengan sehebat-hebat pembalasan. Yang paling penting, kenapa demikian? Karena para guru ini cuma sifatnya membantu, Bu. Cuma ken nolongen anang sampian, nolongen potra-potrena panjenengan. Setero penter rasera ki kudu anang sampian benreng tuana. Mun para guru jelas ingin memandaikan, ingin membuat siswa-siswinya pandai, male pelakap kapi, tapi sifatnya hanya membantu, menolong saja. Kamu tidak tahu ini, saya ajarkan ini. Kamu nggak ngerti ini, saya ajarkan ini. Mon gurunya yang membantu ini tidak dikerja sama yang baik dengan siswanya, dengan orang tuanya. Engki oleh lesona guru. Engki napa engki? Guru ngajare pagi sampai siang. Kadang-kadang ki beda ekstrakurikuler ki. Tapi siswa-siswina deng ajaren dedeng megendeng ajare sekolah tok deki beri PR dan kadang tak kerja aki. Moro kela sekolah oleh sangoh le meleh mole ngarepon. Tak bisa, sudah aja kudu harus belajar. Di sekolah guru membantu kita, membimbing kita untuk supaya kita ngerti, maka harus belajarnya semangat. Kerjasama dari orang tuanya adalah tidak hanya menyerahkan anak didik kita kepada sekolahan akadia ajai kelambi. Katina apa ajai kelambi? Sampian marengen kain ke orengah pon. Jai aki. Iki mun lemareh leya teraki beri pesena. Beni sedikah. Jak pada ki ban ajai aki kelambi, karena sifat guru nika cuma membantu saja. Yang harus peranan besar di situ siswa-siswinya dan kedua orang tuanya. Siswa-siswinya podo nemen-nemen ongku belajarnya, seorang tua masraaki begena ben memantau di rumahnya. Apa sebab? Karena para guru nika polong ben anang sampian nika dari jam petok sampai jam setengah situ ngarahi. Selebihnya polong ben sampian ring tua. Baca kancah ben ring tuana, saya paling banyak ring tuana. Maka ring tuana mun gun karo nete pagi anang ke sekolahan kantos seperti orang ajai kelambi, tak kira penter anang. Tapi koduh mare ajai mare metoro ke sekolahan, di sekolah anak belajar, di rumah dipantau. Nah, ayo belajar nak, kamu dapat apa di sekolahan? Kamu diajari apa nak di sekolahan? Para guru ngajari kamu apa nak? Saya ingin tahu. Beni mole saya tanya ki, sangona susung hibada jong. Tada bu, sangwe 2.000 minta susu. Allahu sallallahu Muhammad. Di samping dipantau, dididik juga harus dibarengi dengan banyak-banyak doa. Debuepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bedah telok dua semustajab, di antara telok dua panikah du'aul walid liwaladihi, dua nereng tuah dek anak. Dalam hadis selain Gusti Kanjeng Nabi adabu du'aul walidi liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Tuanah orang tua
deka anak-anak padenah mustajab duana Gusti Kanjeng Nabi deka umat tah. Ada duana Gusti Kanjeng Nabi deka umat nah nika seetolak sareng Allah tada mustah diijabah oleh Allah anika ijabana duana Gusti Kanjeng Nabi pada ben mustajab duana sampian ring tua deka anak. Maka dari penikah tengah teh abu debuan ator totor deka anak banyak pesabar sampai beda keluar debuan setak saya setak bagus kebeter deti dua juga. Naudzubil. Para guru cuma sifatnya membantu orang tua dan siswanya yang harus banyak berperan di situ. Yang paling banyak peranannya adalah masalah tua orang tua. Sampian bu, sampian pak, pubunya atuh deka Allah sopaja eta diyakin putra putrina panjenengan sedaja dadi anak sesukses dunia sukses akhir. Anak pokok dua sukses penikah karena sukses dunia tok sogi seneng bahagia dunia tapi tak sukses ya akhirat engki celaka. Sukses akhirat itu mendingan bisa diharapkan kebahagiaan yang selama-lamanya tapi menderita di dunia niken ki juga repot tapi harapannya sukses itunya sukses ya selamat itunya selamat ya akhirat tuan orang sepo. Dari pernikah untuk para adik-adik siswa-siswi Mambaul Ulum ini khususnya maka raih betul-betul usaha aki betul-betul sopaja oleh dua orang tua segentang dua orang tua sebagus katina apa carana nikah orang tua kalau sudah dikatakan doanya itu mustajabnya seperti doanya Nabi kepada anaknya maka orang tua bakal seneng ben ridho deka anak para siswa-siswi Mambaul Ulum ini bila bagus ke orang tua nah lagi mun bagus gen bagus ke orang tua nah gen bagus orang tua nah gen abakte dek ke orang tua nah anika pon deti keleburna pangeran mun deti keleburna pangeran ampun napa saya kekarep kebagusan kesenangan apa saya kekarep itunya nikah mesti parengin insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salah satu kunci kesuksesannya seseorang sukses dunia sukses akhirat mau sukses di bidang apa saja sukses di dalam ilmu pengetahuan agama ring tuah kuncinya sukses di dalam ilmu pengetahuan dunia ring tuah kuncinya sukses dalam dunia perdagangan ring tuah kuncinya sukses dalam napa baik usaha napakah sedajana pun di antara kuncinya bagus dengan tua maka perlu kau ingin umpama beda orang contoh beda orang dalam masalah usaha lancar moro bangkrut sedia mari serika bangkit kembali usaha lagi dari nol bangkrut lagi usaha lagi dari nol bangkrut lagi maju mundur naik turun usahanya seseorang perlu diteliti barangkali dulu pernah menyakiti orang tuanya apa sebab mun reng tuane sakeen kesuksesan yang diberikan itu tidak abadi kesuksesan yang diberikan kalau pernah menyakiti orang tuanya Allah tersakiti kalau Allah yang tersakiti tidak ridho Allah murkanya Allah yang diberikan mau sukses seperti apapun kacamata manusia sebetulnya itu adalah istidraj hanya gambarannya saja sukses tapi sejatinya dia celaka coba diteliti pasti dia pernah menyakiti orang tua karena bungana pangeran ridhona pangeran dikaitkan dengan bungana ridhona orang tua
Maka dari menikah, adik-adik di YPI ini yang masih ada orang tuanya, maka raih betul yang namanya doanya orang tua ini, senangnya orang tua. Karena senangnya orang tua itu senangnya Allah, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, bahagianya orang tua bahagianya Allah. Maka dari penikah mun sampian terooni ngeh orang nikah kelebur ben pangeran, mun terooni ngeh orang penikah lagi disenyumin sama Allah, maka lihat orang tuanya senyum bahagia enggak sama dia. Kalau ternyata orang tuanya senyum bahagia karena perilakunya dia, maka Allah sedang senyum kepada kamu. Kalau ingin lihat bahwa engkau ini dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah, perdengen ben pangeran, bentunin bi pangeran, maka lihat orang tuanya. Apakah dia tersakiti meneteskan air mata karena perilaku kita? Dia dibentak-bentak, Allah akan marah. Hadis yang sangat kenal, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridona pangeran bedah ridona orang tua duaeng, murkanya Allah bedah murkanah pegelah kedua orang tuanya. Maka dari menikah, salah satu kesuksesan yang akan Allah pasti berikan kalau dia baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi pasti tanda celakanya seseorang kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, orang tuamu itu naruka wa jannatuka, atau kama qala Rasul. Orang tuamu itu surgamu, nerakamu. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin senang, orang tuamu bahagiakan, orang tuamu senangkan, maka sukses dunia dan akhiratnya. Kalau ingin celaka, ya maka sakiti orang tuamu, kau akan celaka dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ini salah satu kuncinya untuk sukses. Yang berikutnya, salah satu suksesnya seseorang, khususnya kepada adik-adik ini, adik-adik yang sekarang ini adalah orang-orang hebat di masa depannya, tergantung yang sekarang ini. Salah satu kunci kesuksesan seseorang, para siswa, para penuntut ilmu, takzim, hormat kepada para guru. Kepada para guru, jangan pernah tidak taat kepada guru, jangan pernah di hati ada benci kepada guru. Boleh jadi mungkin toman etobi markeh kelampina tak pelepuh ke dalam leber, marga terlambat etobi tabung misalnya, karena gula juga toman etobi kan tuh. Anika jak sampai etobi sampian para murid jak sampai beda pegel. Kilakar kesalahan sampian tahu saya pegel wan. Jak sampai beda pegel, karena beda pegel ya teh deka para guru saya pada mau jaban nikah deti sebab terhalang ilmu pengetahuan. Jadi sebab terhalang ilmu, umpamanah deti orang penter saya ngeladur. Ada sebab karena tak andi akhlak deka para guru. Dari menikah, walaupun setelah selesai dari YPI Mambaul Ulum ini, jangan sampai lupa hormatmu kepada orang tua, kepada para guru. Misalkan nantinya melanjutkan ke sekolahan lain, nggak ada istilah itu mantan guru saya di YPI Mambaul Ulum. Tidak ada mantan guru, saudara. Kalaupun kemudian jadi mahasiswa S1 bahkan jadi doktor sukses misalkan, oh itu sudah sepuh, dulu itu guru saya. Mantan guru, tidak ada mantan guru. Sekali guru tetap guru. Bagi seorang murid yang pernah diajari, selamanya ya muridnya dia. Nggak ada mantan guru, mantan murid itu nggak ada. Sekalipun misalnya berada di dalam satu lembaga, satu yayasan, oh ini dulu murid saya, oh ini dulu guru saya. Dulu pernah mengajari iya, tapi untuk murid dan guru selamanya begitu. Kenapa? Biar ada akhlakul karimah di situ.
biar ada rasa hormat, karena rasa hormat itulah yang menjadi salah satu sumber kesuksesannya seseorang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang berikutnya, salah satu kesuksesan seseorang adalah menjauhi dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, khususnya kepada para penuntut ilmu yang masih SMP, SMA, MTS, aliyah, atau masih di fakultas. Khususnya jauhi yang namanya sir-siran, pacaran. Pacaran hanya menghambat kesuksesan. Pacaran hanya menghalangi kesuksesanmu. Itu pasti. Orang terkadang terbuai dengan cinta, lupa akan cita-cita, betul? Na'udzubillahi min. Maka hindari, jangan sampai yang namanya pacaran. Pacaran, hadirin, yang bisa menyebabkan orang itu berhenti sekolah lalu menikah. Di tahun ini, tahun 2023, di salah satu stasiun televisi nasional, ada salah satu kabupaten di Jawa Timur, kalau tidak salah di Kabupaten Ponorogo, tahun 2021 ada sejumlah 266 siswi angkatan SMP, SMA atau yang setaranya, 266 mengajukan dispensasi menikah ke KUA. Padahal Ki SMP atau yang setara, padahal Ki SMA atau yang setara, 226 itu di kabupaten yang terdata di Ponorogo. Belum di Kabupaten Malang, belum di kabupaten-kabupaten yang lain. Loh, Beb kan mau menikah. Oh iya, menikah muda boleh. Siti Aisyah menikah masih muda, Siti Fatimah menikah masih umur 18 tahun. Nggak masalah, nikah muda itu dianjurkan, bagus. Tapi yang menjadi mirisnya adalah sebabnya mereka mengajukan dispensasi menikah di KUA itu. Kenapa minta dispensasi menikah? Karena belum cukup umur. Karena undang-undang di negara kita, orang boleh mengajukan pernikahan di kantor agama kalau umurnya 19 tahun. Loh, ini kenapa kok minta dispensasi menikah? Karena umurnya belum 19 tahun. Kenapa kok harus menikah? Sampai harus minta dispensasi menikah? Karena ken ngandung kade. Ini tahun 2021, Bu. 266. Di tahun 2022 yang masuk laporan di kota tersebut sejumlah 191 siswa-siswi SMP SMA minta dispensasi menikah. Kasusnya sama, minta dispensasi menikah karena belum cukup umur tapi harus menikah. Kenapa harus menikah? Ngandung kada. Burung saat sekolah ke SMA, burung yang mau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, margenen apa? Ngandung. Apa mi ngandung? Sir-siran. Di tahun 2023, tahun sekarang ini, tahun 2023, di minggu pertama, artinya apa? 7 hari memasuki tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 tahun 2023, masuk laporan di kota tersebut 7 orang, 7 siswa-siswi mengajukan dispensasi menikah. Benareh berarti beda saakabin. Napa sebab? Ngandung. Anak yang ngandung kada? Sir-siran. Akhirnya bejana sekolah kelas telo SMP atau MTS burung marke ngandung. Mosok sekolah kelas nibak jidur. Kan engki menghambat bahkan menghalangi ilmu pengetahuan yang seharusnya dia lulus kelas 2 ambu neserah ragara
pacaran. Maka adik-adik di YPI ini khususnya jangan pacaran, dan saya doakan yang pacaran mudah-mudahan putus. Saamin reng tuan dan saanak. Wah mi kereng Habib. Nah ini kan benih kereng nikah atau adu aki saya pacaran putus ini kedua paling bagus nih kan. Engki hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah ditanya-tanya itu mereka yang mengajukan dispensasi menikah itu kenapa kok bisa melakukan di mana? Ada yang melakukan di sekolah. Kamu biasanya jed. Saya rasa aja jadi. Beda, bahkan ada yang mengatakan mereka melakukan di rumahnya. Nah ini melakukan di rumahnya sendiri. Pertanyaannya, orang tuanya kemana? Oh ala kowe masih di kantor dinas persawahan. Anon apa? Al manjauh. Manter rezeki halal barokah. Kalau orang tuanya tidak memberikan batasan, nah jangan kamu pacaran. Tidak memberikan batasan seperti ini, waduh bahaya. Kebeter data angka tadi itu termasuk anak yang sampean setuju. Naudzubillahi min. Maka batasi, jangan sampai pacaran. Jangan sampai pacaran. Kalaupun harus belajar kelompok, dalam belajar kelompok maka harus diperhatikan. Kalau bisa dipantau, hati-hati. Zaman sekarang wal'iyadu billahi min dzalik man terjawakina kaulah sampean setuju toronan terusan dari yang namanya sir-siren perzinahan, naudzubillahi min dzalik. Ini sangat menghalangi kesuksesan seseorang. Alasannya cinta-cinta. Waduh, cinta di mah kalau menghancurkan cita-cita, betul. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya di antara salah satu kesuksesannya adalah itu. Apa? Menjauhi dari maksiat, menjauhi dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meraih ilmu sebagai sebab kesuksesan itu adalah jangan sampai ada sesuatu yang kita konsumsi, jangan sampai ada sesuatu yang kita berikan kepada anak kita, makanan atau minuman yang haram, jangan sampai. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu agama cahaya, ilmu pengetahuan dunia juga cahaya. Ilmu itu diibaratkan cahaya di kegelapan. Ketika peteng pemadaman, romoro beda lampu. Lah ini ilmu yang bisa menerangi ketika dia melangkah selamat. Dia bisa tahu kanan kirinya atau siapa yang menyenggol, dia bisa tahu karena ilmu. Ilmu ibaratkan cahaya di kegelapan. Maksiat, perkara yang haram itu diibaratkan gelap. Sesuatu yang saling bertentangan. Ada ilmu, cari ilmu, cahaya ditambahkan, semakin bersinar, tapi dibarengi dengan maksiat, dibarengi dengan makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya, menjadi energi, menjadi darah, menjadi daging dari barang yang haram. Sumber itu mengalir ke otak, otak diupayakan untuk menghafal, untuk belajar. Mana bisa akan menyerap cahaya tersebut kalau yang ada adalah gelap. Karena makanan minuman haram. Manteri paling rezeki sehalal sebarokah. Hindari, jangan tertipu, diiming-imingi dengan hasil yang banyak modal sedikit, apalagi diiming-imingi dengan hiburan semakin banyak. Napa kasa game slot? Sampean oning bu game slot? Oning di kamu sampean. Game slot perika judi hadirin, termasuk judi.
Bapak, ibu, khususnya adik-adik, jangan sampai tergiur dengan, oh ini permainan, Bib, judi. Jangan. Sama yang seperti judi, mohon maaf, nyon seporah sebanyak. Nyon seporah sebanyak. Misalah beda toko. Tahu ning toko na sera apa? Nika kula bicara bab hukum lagi. Termasuk judi, termasuk ada unsur judi permainan. Napakah sah capit-capitannya sah? Bodo kakanan, bodo boneka, bon lain. Nika termasuk judi. Mun se andi ampon pebelih nika pon tak usah usaha nikah. Mun se andi, mun seta andi tero tak usah. Beb nikah kan cuma hiburan, engki mainan tapi beda unsur judi nah. Napa tak jelas judi menikah sampian nyamberi pese tapi tak jelas hasil lah. Napa mesti oleh le kasah? Mesti oleh? Tak mesti. Kadang banyak anda oleh nah. Sebeda anak ang nikah mesti nak gelak capit nikah tepak gerak nikah senang oleh legegar nangis mele boleh nyon seporah mun bedesaan di usaha seni kampon stop tak usah terus saki ni pebelih bayi ke orangah seni kan ben selain ah pon tak usah wah ini hiburan mainan pon mainan sehalal bayi saya tak ada judi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, debuepon Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau makanan yang dimakan, yang diminum itu haram, maka asad jawarihuhu sya'at am abad. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'at am abad. Orang yang makanan haram, maka anggota tubuhnya ini mau nggak mau dia akan bermaksiat. Makanya susah kalau kelihatannya itu susah gitu karena ada orang mau sholat, mau berbuat baik, mau melakukan sesuatu ketaatan itu bereng, males sengkah tengah teh kebeter pola bedes haram saya lepuk. Begitu juga man akalal halal ata'at jawarihu sya'at am abad. Orang seadeer bareng sehalal maka anggota tubuhnya akan taat mau nggak mau maka kelihatannya mudah sekali untuk melakukan taat ya cek abojong ke masjid berjamaah ya cek ke majelisan ya cek kebagusan ini kegempang seneka meskipun berat tapi tetap diusahakan misalkan itu halal yang dimakan. Tapi kemudian kalau ada orang yang berat sekali diajak kebaikan berat, khawatir, coba introspeksi, barangkali ada perkara syubhat yang masuk atau bahkan mungkin yang haram yang masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Dadi jaga betul. Tergiur karena pesebenya, wah saya penting pesebenya tak ngurus halal ben haram mah, ini kebahaya. Bila orang tak ngurus dari kamah obeng nikah halal ben haram tak ereken, maka Allah tak ngereken orang nikah pelepu dari lubang neraka kamah orang tak Allah tak peduli. Kenapa? Karena dari itunya lamba tak ngereken nikah dari halal haram tak ngereken. Kalkan ngerti. Naudzubillahi min dzalik. Jauhi yang haram-haram, yang syubhat hindari, apalagi yang haram jauhi, jangan sampai terjadi. Khususnya yang sedang beredar ini game slot. Game slot ini di mana-mana ini. Nauzubillah min dzalik, termasuk judi hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antara kesuksesannya anak kula sampean sedaya. Nah, ini khusus bagi orang tua. Termasuk sukses anak kula sampean sedaya di antarana nih saya terakhir di antarana napa orang tua andi ate seneng deke orang-orang seandi ilmu pesera utamanya para guru andi ilmu seneng karena andi ilmu dah berharap dengan senengah sampian orang tua deke orang seandi ilmu sopaja deki anak nolar ilmu na
seneng dengan para guru, ke para ustadz, para ustadzah, ibu guru, pak guru, para kiai, seandi ilmu seneng. Mun seneng insyaallah barokahnya seneng gila. Apa sebab? Karena orang nikah seneng deke orang saya kesenengin sareng Allah. Para guru kelebur sareng Allah karena ngajarin kebagusan. Para orang alim kelebur sareng Allah karena ngajar kebagusan. Allah, para malaikat, para penduduk langit, para penduduk bumi, hatta hitanil bahr, sampai ikan-ikan yang di lautan itu pun mereka mendoakan kebaikan kepada yu'allimunan nasal khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Pon nika para guru nika kelebur sareng Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dia dapatkan manfaat barokah diajarkan ke orang lain. Kaulah sampian selaku orang tua seneng dek ke guru, seneng dek ke kiai, seneng dek ke orang-orang muljah karena ilmuna, di mana mereka ini senengin sareng Allah. Maka kelaban barokah seneng dek ke orang saya kesenengin sareng Allah, sopaja anak kaulah sampian sedaja detia orang saya kesenengin sareng Allah sebab ilmu. Amin ya rabbal. Kula teman ngaji senika. Imam Syafi'i termasuk salah satu barokahnya. Imam Syafi'i ini kah dadi orang alim, dadi orang pinter, umur 7 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran. Kaulah sampian umur 70 tahun hafal napa? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Syafi'i umur 7 tahun apal Quran, umur 10 tahun apal kitab Muwatta, kitab hadis Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, kitab induknya madhab Imam Maliki. Apal. Umur 15 tahun diizinkan oleh gurunya yakni Imam Malik, Imam Syafi'i diizinkan untuk memberikan fatwa. Memberikan fatwa ini benikun karo ngajarin ceramah pidato beni. Memberikan fatwa itu diizinkan untuk memberikan fatwa, ia diizinkan untuk mengambil, mengistinbat suatu dalil lalu muncul hukum. Itu memberikan fatwa. Umur 15 tahun. Imam Syafi'i ini kah menabi muka kitab senika untuk belajar. Kitab halaman yang sebelah kanan ini dibaca, sebelah kiri itu ikut dihafal langsung noro. Saya baca saya kanan, saya kiri ikut tenoro. Mun kula satu halaman baca Pak Polotung kaleh tak apal-apal. Imam Syafi'i karena khawatir ini hafalannya tidak tersusun, akhirnya ketika menghafal yang sebelah kanan, lembaran yang sebelah kanan, lembaran yang sebelah kiri ditutup. Imam Syafi'i luar biasa. Di antara barokahnya Imam Syafi'i itu menjadi hebat seperti itu. 7 tahun apal Quran, 10 tahun apal kitab Muwatta, umur 15 tahun sudah diizinkan untuk memberikan fatwa. Di antara barokahnya adalah abahnya Imam Syafi'i yang namanya Kiai Idris. Karena namanya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris. Nama asli Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Kiai Idris ini lebur ongku dek orang alim. Mun bodo orang alim sentaren minta dua ya imam, wahai guru, wahai kiai, wahai orang alim, dua aki anak kula nyamana Muhammad, dua aki ya kadi sampean. Dan kadang dari kejauhan, ya Allah cek lebur orang alim, ya Allah dadi aki tang anak akadeng orang alim menika. Setiap bedo orang penter, bedo orang alim adua kepada ya Allah dadi aki anak kula pada ben orang menika. Akhirnya kelaban duanah kela orang tua yang berangkat dari hatinya lebur seneng dek ke orang alim, seneng dek ke para guru, maka anak deti guru, deti maha gurunya di dalam madhab Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, matur muga nikah deti
sebab kaulah sampian sedaja parengen hidayah, taufik serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan rahmat yang turun pada malam hari ini, Allah menjadikan anak-anak kita ini anak yang soleh-solehah, anak yang pinter dengan ilmu pengetahuannya, yang dihiasi dengan takwa dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sukses di dunianya dengan ilmu serta akhlaknya, sukses di akhirat dengan ilmu serta akhlaknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nikah saya bisa kula nyampe aki nyon seporah bila beda salah lopotah orang ngajar salah kata, saya bisa menyinggung para rabu, para hadirin sekepinah. Umpama beda tersinggung kula nyon seporah dan kula ken makenga orang tersinggung biasanya cepat mateh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.